dalam kayak tadi yang abang bilang kayak ini muslim ini apa ya, botol ya gitu ya, maksud saya begini bang ya, entah apapun itu agamanya ya, kenapa sih harus hendak kita ngomong yang adem-adem gitu. Aku juga sempat kepikiran mempelajari ya kan, dan apa yang edukasi yang udah diberikan sama bang Edis toh, tapi berat juga karena apa, ujung-ujungnya saling hujat saling ini tuh ya Allah. Bang, yang menghujat itu biasanya orang-orang Islam, Bang. Ya. Mereka datang ke sini yang dibacain Injil-Injil karangan orang Islam. Seperti misalnya Injil 1928. Itu bikinan orang Islam sendiri. Mereka bikin ketik sendiri. Emang ada yang Oh, bikin sendiri? banyak. Enggak. Orang Islam memang begitu, Bang, kerjanya. Kalau nggak memfitnah, Satu mereka contoh kecil yang, menghujat. yang mana bang? Yang Injil yang mana dulu? Contohnya, orang Islam membuat terjemahan Injil 1928. Bentar. Yang berbunyi? Ya silakan Anda baca itu, coba di situ. Bentar, kita buka dulu. Injil 28. Itu kerjaan-kerjaan orang Islam, Bang. Jadi, kalau Anda bilang yang menghujat, yang apa, itu orang Islam. Sedangkan saya, coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam, Bang. Yang fitnah yang seperti apa? Kan bahasanya maksudku gini loh. Kayak tadi, kenapa sih masih Islam, seolah-olah saya itu apa namanya udah lama di sini tetapi tetap agama Islam, maksudnya apa gitu Karena loh. gini, tadi Abang bilang kan sudah lama nonton Edis TV, betul? Ya ya Nah, betul. ini sebuah kemustahilan. Tidak mungkin Anda nonton Edis TV lama, tapi Anda masih Islam. Itu mustahil. Iya, tapi kan serta-merta langsung nonton terus. Tapi kan saya perlu pemikiran, Bang. Namanya kita manusia kan. Nah, berarti Bang Taufik itu tidak sering nonton Edis TV, belum lama Sering, nonton Bang. Edis TV. Gimana? Sering. Sering. Kalau sering kenapa masih Islam? Iya, tapi kan perlu pemikiran juga, Bang. Oke, Pertimbangan. baik gini Bang. Berarti Anda lebih senang mengikuti Nabi yang kena sihir. Siapa yang kena sihir, Bang? Nah, kan ketahuan kan nggak pernah nonton. Bang, Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Siapa? Terus yang nyihirin siapa? Yang menyihir menurut literasi Islam adalah orang Wahyudi. Pokoknya Muhammad itu sangat dendam kesumat sama orang Wahyudi. Pokoknya orang Wahyudi terus, Wahyudi. Muslim juga begitu bang, ketularan. Orang Islam setiap ada masalah yang disalahin Wahyudi. Ini fitnah Wahyudi. Enggak begitu juga sih, Loh, Bangku. bang, enggak bang. Saya ini ngomong kenyataan. Ketika terjadi perang saudara antara orang Islam dengan orang Islam, misalnya dalam perang Jamal, dalam perang Siffin, dalam perang Karbala, yang disalahin siapa? Wahyudi. Yang sihir yang abang bilang itu baru kali ini saya dengar bahwa Nabi Muhammad kena sihir sama siapa? Baik, di dalam literasi orang Islam disebutkan bahwa yang menyihir Muhammad itu namanya Lugoh bin Sapa begitu. Saya putarkan ya ceramahnya ya. Kalau saya ngomong nanti orang nggak percaya bang sama saya. Enggak, karena ini sangat kalau vital saya bang. sih, Gini, di sihirnya Muhammad terkena sihir itu sangat vital. Itu sudah bisa membubarkan pondasi agama Islam. Karena orang di Al-Quran mengatakan ciri-ciri orang yang tidak beriman itu adalah dia bisa dipengaruhi oleh setan. Nih, perhatikan. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah.
Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Nah, tuh. Perhatikan. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat. Nah, lihat nih, jelas ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya tuh. Nah, gimana? Orang Yahudi itu agamanya apa? Bukan Kristen. Ya orang Yahudi agamanya Yahudi lah. Terlepas dari agamanya dia apa, intinya seorang Muhammad itu disihir. Kalau Muhammad kena sihir, artinya pernah Muhammad di dalam suatu waktu kena pengaruh daripada setan. Kita tahu sihir itu kan dari setan, betul? Betul. Iya. Lalu bagaimana Anda senang mengikuti Nabi yang kena sihir? Antar. Baru kali ini saya dengar. Iya, makanya saya bilang, makanya Anda masih Islam. Alasan seseorang masih Islam karena dia nggak tahu Islam itu apa. Kalau dia tahu Islam itu apa, dia akan meninggalkannya. Nah, sekarang menurut Bang Edis agama itu apa? Di dalam Islam dan Kristen itu tidak dikenal istilah agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Di dalam Islam dan Kristen itu dikenal jalan. Bahasa Islamnya itu din. Din itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya jalan. Di dalam Kristen juga begitu, pengikut jalan Tuhan. Cuman diterjemahkan sebagai agama, begitu. Padahal pengertian agama itu bukan seperti itu. Agama itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya supaya tidak kacau. Nah, salah sih Bang. Saya bilang salah. Kalau kita berbicara Sanskerta, kalau masalahnya agama itu bagi saya secara pribadi itu adalah pikiran. Bang, masalahnya gini, kalau kita ngomongin diri Anda pribadi, ini kita jadi debat kusir. Kita Bukan. tidak Logikanya Nah, memang karena pikiran. Anda bilang bagi Bukan saya. Begini. Tidak boleh kita ini bagi saya. Kita nggak ngomongin diri Anda, Bang. Anda mau memikirkan apapun itu terserah. Maksud saya agama begini. agama itu pikiran loh. Kita membahas apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis dan di dalam Bible. Itu yang kita bahas. Bukan pikiran saya dan bukan pikiran Anda. Mohon izin Bang, mohon izin begini maksudnya Bang. Yes. Ya. Jadi Bang Adis kan terkait masalah kita konteksnya membicarakan masalah agama ya, agama Kristen dengan Muslim tuh. Nah, pada dasarnya kalau kenapa saya masih di agama Muslim, Abang bilang begitu toh? Karena sekarang, kenapa Anda masih Islam? Karena Anda tidak tahu Islam itu apa. nah, kalau Islam itu oke lah kalau kita berbicara konteks Islam, yang pastinya pada dasarnya konteks agama itu adalah apa gitu loh. Nah, secara umum kita berbicara konteks agama itu adalah apa Bang? Apa namanya? Agama itu adalah pikiran. Nah, kenapa? Edukasi kenapa saya berbicara agama itu adalah pikiran? Kayak kata Abang Adis, Abang bicara bilangnya tadi Kristen bagus. Karena semua itu dari buah pikiran kan? Iya, Iya, asal muasalnya dari mana? Kenapa Anda bisa berpikir begitu? Kan dari apa yang dikatakan Muhammad dan apa yang dikatakan Quran, betul? Enggak begitu juga Bang Adis, enggak. Enggak kok. Susah nih kalau ini. Bang, gini loh ya. Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan ulama-ulamanya. Itulah yang membentuk aturan-aturan dalam agama Islam. Contoh Bang, contoh. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Terus pagi-pagi ambil air wudhu. Ya kan? Terus menghirup air itu ke dalam hidung. Terus dihembuskan 3 kali. Terus begini. Nah itulah Islam Bang. Iya, itu menurut syariatnya Bang. Islam menurut syariat yang Abang maksudin. Oke, kalau Karena apa? Oke, kalau gitu Islam hakikatnya gimana? Ya hakikatnya dalam artinya cukup dalam apapun yang terbaik itu adalah agama dan itu adalah yang terbaik untuk agama Islam, entah itu ada agama Kristen. Makanya di mana Tuhan itu agama itu tidak ada bedanya. Karena tujuan sama.
Oke. Jadi menurut Anda Kristen itu benar? Enggak. Semua sama. Berat. Aduh. Makanya begini, Bang. Iya memang susah sih ya teman-teman ya. Saya ini sebenarnya mengundang seorang Muslim, seorang Islam yang ngerti agama Islam. Tapi Bang, masalahnya orang Islam yang ngerti agama Islam kalau datang ke sini itu mengiyakan saya. Begini, Makanya Bang, mereka sebentar. takut. Begini abangku. Karena yang selalu yang dikaji dalam arti perdebatan adalah syariat. Agama itu dalam arti begini kan, syariat tarikat hakikat marifat, ya kan? Nah, dikajian lebih dalam itu kalau abang dikaji lebih dalam agama Islam itu seperti apa, abang juga akan paham arti sebuah agama Islam, Bang. Saya yakin. Bagaimana orang nggak ngerti agama Islam tapi bilang kalau Anda kaji agama Islam Anda tahu. Oke lah Bang. Maksudku gitu. Ini mohon maaf nih Bang Taufik ya. Saya akan undang Ya. dulu Muslim yang lain.